إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله السلامة والعافية. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin, atas seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat yang sangat banyak, terutama nikmat di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, nikmat al-ijtima'u 'ala sunnah. Nikmat bisa bersatu, berkumpul di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana disebutkan oleh ulama kita, diantaranya ulama kontemporer ya, Syekh Shalih Al Fauzan dalam kitabnya Ma'alimu Manhaji Ahli Sunnati wal Jamaah. Kenapa dinamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Litamassukihim bi sunnatin Nabi, itu yang pertama. Kemudian lijtima'ihim ala tilkas sunnah au kama qala. Yang pertama karena mereka berpegang teguh kepada sunnah dan mereka bersatu di atas sunnah tersebut. Ya, mereka memiliki ukhuwah Islamiyah yang kokoh. Maka tidak cukup berpegang teguh dengan sunnah, namun saling hasad. Nah, ini bukan juga dikatakan ahlus sunnah itu. Karena sifat yang suka berpecah belah adalah ahlul bid'ah. Sehingga ahlul bidah itu namanya ahlul bidah wal furqah. Ahlul bidah yang suka berpecah belah. Maka untuk itu ahlus sunnah itu mesti ya berpegang teguh kepada sunnah dan bersatu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga seluruh sebab yang bisa merusak persatuan itu telah dilarang oleh Allah. Yang pertama apa? Dendam. Sifat dendam ini luar biasa Bapak Ibu. Orang terkadang dendam dengan saudaranya sampai mati, kadang gak mau dia negur lagi. Padahal ya Allah memuji orang yang mau memaafkan. Karena kalau kita tuntut orang itu maksum, tidak usah kita belajar kecuali sama Nabi bilang sumpah. Karena Nabi yang maksum. Nah, kalau orang sekarang enggak ingin ya berteman, berkawan, belajar dengan sosok yang ya sempurna, paripurna, ya yang memang betul-betul ya nggak pernah salah. Tentu tidak cocok belajar dengan manusia biasa selain Nabi atau malaikat.
Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka harus ada sifat al-afu, ya, sifat pemaaf. Apa keuntungan sifat pemaaf ini? Buka Al-Quran surat Al-Imran 134. Jadi sifat pemaaf itu Allah sebutkan sebagai sifat orang yang bertakwa. Di ayat yang sebelumnya Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Allah mengatakan wasari'u, dan bergegaslah kalian. Jangan tunggu-tunggu itu, ada sari' itu ya. Sari' cepat ya. Bergegas gitu. Bergegaslah kalian kata Allah. Untuk apa? Untuk mendapatkan apa? Ila maghfiratin min rabbikum. Kepada maghfirah, ampunan dari Tuhanmu. Taubat segera kan gitu. Wa jannatin, dan untuk mendapatkan surga. Maksudnya bersegera melakukan hal-hal yang bisa menjadi perantara untuk meraih surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah sediakan bagi orang yang bertakwa. Apa sifat orang yang bertakwa itu? Ya, walladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaazimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang berinfak apa? Baik dalam keadaan sarra, lapang, senang ya, maupun dalam keadaan susah. Masya Allah, ini luar biasa ya. Susah pun dia berinfak, bersedekah sesuai dengan kemampuannya. Wal kadhiminal ghaidha, dan orang yang mampu menahan marahnya. Imam Ibnu Katsir juga mengatakan alladzina katamu ya ghadabahu, ya, yang bisa menyembunyikan marahnya. Memang dia marah ini, Pak, tapi tidak dia tampakkan. Dia tahan gitu sehingga dia tetap santuy ya, tetap tenang ya. Beda dengan orang yang emosional ya. Dikit aja marah udah meledak-ledak. Nah, itu bukan termasuk ya sifat ini, Pak ya. Orang yang bertakwa. Kecuali marah di bidang perang boleh, melawan kafir harbi boleh, tidak teman ngaji juga marah-marah gitu. Jadi itu harus ya menjadi bahan renungan kita yang hijrah. Ya, sifat marah-marah, maki-maki. Bahkan ada imam Ahlussunnah mengatakan, Al-Imam kalau nggak salah An-Nakhai ya, orang yang suka bilang binatang sama manusia, kelak di hari kiamat beliau sampaikan ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan nanya sama orang, wahai si fulan, bukankah aku telah ciptakan si fulan yang kau katai binatang itu manusia yang terbaik, sekarang kenapa engkau bilang dia kal misalnya wow ya, padahal dia bukan wow ya. Allah marah, berarti engkau menghina ciptaanku, menghina aku dong gitu ya. Itu kalau kita bahasakan dengan bahasa kita. Nah, jadi apalagi Pak sifat orang yang bertakwa itu? Wal afina 'anil nas, dan orang yang memaafkan manusia. Jadi kalau sifat pemaaf ini luar biasa. Ya. Orang salah kita maafkan, Pak. Tanpa orang itu minta maaf. Nah, kalau orang sekarang kan dia kan enggak minta maaf, Pak Ustadz ya. Ya, pantang saya maafkan. Enggak, jangan. Walaupun dia enggak minta maaf, ya kan? Kan ada ayatnya. Dahulu Abu Bakar, Pak. Saya lupa namanya di ujung lidah gitu. Abu Bakar ini punya teman, Pak. Dekat, teman dekatnya, kemudian miskin orangnya. Abu Bakar kan pengusaha, saudagar, orang kaya. Hidupnya ditanggung sama Abu Bakar. Jadi pas ada orang munafik yang menceritakan kisah ifki namanya, kisah dusta, bohong yang menciderai ibunda Aisyah radhiyallahu anha, anak dari Abu Bakar, yang mengatakan ibunda Aisyah melakukan hal yang keji, ya kan? Itu orang munafik yang menyampaikan kisah itu. Nah, sehingga turun firman Allah yang membebaskan ibunda Aisyah, langsung firman Allah ya, membersihkan nama kehormatan ibunda Aisyah dari tuduhan itu. Alantas kemudian apa? Minta maaf ini orang yang dekat dengan beliau, ternyata orang ini juga terpengaruh oleh berita bohong itu. Al-Bat'ah namanya kalau tidak salah ya, lupa saya.
Jadi apa? Abu Bakar nggak mau memaafkannya. Maka turunlah firman Allah ya tentang perintah Allah untuk memaafkan manusia. Ya, lantas kemudian ya kan dimaafkan oleh Abu Bakar langsung karena tunduk patuh dengan firman Allah ini. Itulah orang yang beriman, Pak. Kalau seandainya itu sudah datang firman Allah, perasaan dikedepankan, dihilangkan, udah nggak ada lagi perasaan ya, main perasaan ya. Karena sudah iman yang berbicara ini. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian terkait dengan ayat ini, Pak, wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang mampu menahan amarah, Imam Ibnu Katsir membawakan hadis qudsi. Yaqulullahu ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, ya bani Adam, udhkuruni idza ghadibta, wahai anak Adam, ingatlah aku ketika engkau marah. Jadi kalau kita marah ingat Allah gitu. Adzkuruka idza ghadibtu, kelak di hari kiamat ketika aku marah ingin mengazabmu, aku juga ingat kepada engkau. Ya, fala uhlikuka, aku tidak akan membinasakanmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Kalau kita sekarang bisa menahan amarah, ketika kita udah marah muncak apa ya? Muncak betul marah kita ingat Allah. Kelak di akhirat Allah mau siksa kita, Allah ingat. Nah, ini juga ya pas marah nggak jadi karena aku, dan sekarang aku marah dan nggak jadi juga aku azab dia, dan aku tidak akan mencelakakan dia, kata Allah. Nah, ini dalam hadis qudsi ini, Pak ya. Ya. Ini hadis diriwayatkan oleh rawahu Ibnu Abi Hatim, kata Imam Ibnu Katsir. Ini pentingnya untuk apa, Pak? Untuk menjaga, menahan amarah. Iya, ini orang luar biasa, Pak. Apalagi marah sama istrinya, oh ya Allah, ya, kayak nggak ngaji terkadang ya. Iya, ya, bahkan keluar sumpah serapah, keluar nama-nama binatang ternak, ya, iya, kebanyakan 4 kaki. Padahal disuruh oleh ingat Allah, ketika engkau marah ingat Allah, ya kan seperti itu. Iya, didahului orang di kendaraan pun langsung keluar nama binatang. Ya, ingat Allah. Mana pengamalan kita dengan wal afina 'anil nas wal kadhiminal ghaidha. Jadi memang ayat itu, Pak, memang butuh kita renungi dan kita amalkan terkadang. Di saat marah itulah nanti ya Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Ya. Maka orang yang kuat itu, kata Rasul, Pak, bukan orang yang hebat bergulat. Ya, bukan. Ya kan? Orang yang kuat itu adalah man yamliku nafsahu 'indal ghadabi. Ya, orang yang mampu mengontrol dirinya ketika marah, itu yang kuat. Jadi bukan orang kuat yang mencak-mencak, ya kan? Petatang petenteng. Bukan itu orang yang kuat. Ternyata orang yang kuat itu orang yang sabar, Pak. Ya kan, sabar dia tahan gejolak emosinya. Seperti itulah, ya. Tapi kalau kita emosi, boleh emosi tapi dapat tempatnya. Misalkan lagi perang nih, Pak ya, melawan penjajah, melawan Zionis, luapkanlah emosi, nggak apa-apa, ya kan? Lagi perang soalnya, ini enggak, ini dengan saudara kita, bukan perang ya. Makanya umat Islam itu, Pak, luar biasa. Ruhama'u bainahum. Ini prinsip orang Islam ini, ya kan? Ruhama'u bainahum ini dalam surah Al-Fatihah yang terakhir ya. Umat Islam itu saling kasih mengasihi sama mereka. Asyidda' walal kufar. Mereka tegas, keras terhadap orang kafir, jangan dibalik. Ya kan, dengan ikhwan tegas sekali, ya. Iya, tapi dengan orang kafir enggak berani. Ya, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai nasihat bagi kita bersama, Pak, pentingnya menjaga emosi kan gitu. Ya, karena kami pribadi pernah ya beberapa hari ini ya kan, ya ketemu dengan ikhwan kita, ya, dan kita sendiri terkadang seperti itu juga ya, Pak. Ini untuk nasihat, bukan untuk siapapun ya, untuk kita lah gitu ya. Ya terkadang ya mengeluarkan kata-kata kasar ya, tidak mampu menahan emosi. Ternyata menahan emosi itu adalah kewajiban, wajib ya, Pak ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Baik, ya kita kembali melanjutkan ke ayat surah ya Yunus ayat 107 kemarin, masih bab tentang termasuk kesyirikan beristighatsah dengan selain Allah atau berdoa kepada selain Allah. Istighatsah kemarin maknanya apa, Bang Alen? Iya, istighatsah memohon apa? Memohon dihilangkannya apa? Ya, memohon kepada Allah untuk dihilangkan apa? Diangkat sesuatu kesulitan yang menimpa. Jadi istighatsah itu kalau telah terjadi barang ini, musibah sudah turun. Misal terjadi kemarau panjang, ya kan? Sudah terjadi, sudah kekeringan itu, maka kita disyariatkan doa istisqa, doa minta hujan. Apa doa kita? Di antaranya Allahumma aghithna. Allah itu kan kita mohon ya al-ghais ya. Diangkat kesusahan itu, diangkat kemarau itu oleh Allah. Itu istighatsah. Kemudian beliau membawakan dalil kemarin dari Al-Qur'an surah Yunus 106, kemudian dilanjutkan surah Yunus 107. Ya. Kemudian kita lanjutkan, kemarin sudah kita jelaskan dan kita baca juga ya sampai kepada makna global ayat 107 dari surah Yunus. Sekarang kita masuk kepada pembahasan selanjutnya, kesesuaian ayat ini terhadap bab yang dibahas tentang istighatsah, termasuk syirik, istighatsah kepada selain Allah dan berdoa kepada selain Allah. Apa kesesuaian ayat ini? Gitu maksudnya. Apa korelasinya? Qala al-muallifu rahimahullah munasabatul ayati lil bab. Ya, kesesuaian ayat surah Yunus ayat 107 kemarin. Nah, sekarang kita urai sedikit surah Yunus itu tentang apa? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu." Kalau seandainya Allah menimpakan kepadamu kemudaratan, mara bahaya, musibah, paceklik, semuanya penyakit lah, semuanya Pak ya, maka tidak ada yang bisa mengangkatnya. Kasyifah yang rafi'ah, tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Allah sendiri. Wa yuridika bi khairin, dan jikalau Allah menginginkan kepadamu kebaikan, ya fala radda li fadli, maka tidak ada yang bisa menolak kebaikan keutamaan yang Allah berikan tersebut. Yusibu bihi man yasha'u min ibadi, dan Allah memberikan itu siapa yang Allah kehendaki dari hambanya. Wa huwal ghafurur rahim, dan Allah adalah zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi apa kesesuaian ayat ini Bapak Ibu dengan bab tentang termasuk syirik beristighatsah kepada selain Allah? Kata beliau, anna fiha bayan istihqaqillahi lil ibadihi bid-du'ai wa nahwihi. Sesungguhnya di dalam ayat ini terdapat penjelasan hak Allah terhadap hambanya. Apa hak Allah? Berdoa, dengan berdoa kepadanya saja. Itu hak Allah. Wa nahwihi, dan yang semisalnya. Ya. Bayan istiqaqillahi lil ibadati. Ya. Terdapat di dalam ayat ini penjelasan ya. Hak Allah lah, hak Allah satu-satunya itu adalah ibadah kepada Allah. Itu hak Allah, ibadah itu Pak. Nah, di antara jenis ibadah itu doa, dan yang semisal dengan doa ini ya istighatsah juga doa, namun istighatsah lebih khusus, doa lebih khusus, yaitu untuk diangkat musibah yang telah menimpa manusia. Adapun doa kan umum, doa terkadang tidak hanya untuk mengangkat bala, doa perlindungan juga namanya isti'azah. Kalau doa perlindungan, kalau doa minta pertolongan namanya isti'anah. Doa juga. Jadi doa itu lebih umum sifatnya. Kalau istighatsah lebih khusus. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Karena memang ya ibadah itu adalah hak Allah. Hak Allah atas hambanya, atas kita. Dalilnya banyak. Ya, di antaranya hadis Sahih Muslim tentang dialog antara Rasul dan sahabatnya. Siapa hari? Mu'adz bin Jabal. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, faqala li ya Mu'adz atadri
ma haqqullah 'alal ibadi wa ma haqqul ibadi 'ala Allah qutullah wa rasuluhu a'lam. Jadi Muaz mengatakan aku dulu pernah berboncengan dengan Nabi. Sehingga boleh Pak. Ini hadis kata ulama ya, menunjukkan bahwasanya berboncengan itu boleh. Karena Nabi pernah juga berboncengan dengan sahabatnya. Ya. Di atas keledai. Ini menunjukkan juga ketawaduan Nabi. Karena keledai itu bukanlah tunggangan yang mewah di zamannya. Kalau yang mewah itu kuda atau onta. Ya, bahkan keledai ahli ya, itu nggak boleh dimakan, haram. Karena keledai ada dua, himar itu ya. Ada himarul ahli, keledai peranakan ya, yang dipelihara maksudnya. Ada keledai wahsh. Wahsh itu artinya buas ya. Ada ulama yang mengatakan zebra itu termasuk itu kan. Kalau yang itu boleh dimakan. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Ada peranakan antara keledai dan kuda. Namanya apa Bang? Bighal ya. Dan peranakan tetap dihukumi haram. Karena benda yang halal kalau bercampur dengan yang haram hukumnya haram. Contoh sekarang tepung Pak, gado-gado, aromanya ada minyak babinya, ya kan? Yang halal bercampur dengan yang haram itu hukumnya haram gitu. Sehingga ulama mengkiaskan itu. Seluruh peranakan hewan kalau ada hewan gen hewan yang haram, maka hewan itu juga dihukumi haram. Untuk apa itu? Untuk kehati-hatian. Misalkan kita makan Pak, ya kan kita nggak tahu di makanan itu ada yang haram katanya, tapi kita nggak tahu gitu ya, makan yang mananya gitu. Maka ulama mengatakan nggak usah dimakan itu, ya, karena untuk kehati-hatian. Nah ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya, Muaz bertanya. Nabi bertanya kepada Muaz, ya wahai Muaz, ya, tahukah engkau apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah? Maka Muaz mengatakan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Karena sahabat nggak mau so tahu gitu ya. Mereka nggak mau mendahului Rasulullah, orang yang paling berilmu kan gitu. Lantas Nabi menjawab, ya, menjelaskan, fa inna haqqallahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Sesungguhnya hak Allah yang harus ditunaikan oleh hamba-hambanya ya adalah hendaknya hamba itu beribadah kepada Allah saja. Ibadah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah dalam ibadah yang dia lakukan. Itu. Maka ibadah itu hak Allah ini. Baik doa, salat, menyembelih, puasa, itu hak Allah. Enggak boleh ada di situ niat lain kecuali Allah. Nah, ketika ada orang beribadah kepada Allah namun dia niatkan juga kepada selain Allah, disitulah ya terjadi perbuatan syirik. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga makna syirik itu sering juga diungkapkan oleh ulama, sarful ibadati li ghairillah, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Ibadah itu yang tadinya harus untuk Allah saja namun ternyata dia berikan kepada selain Allah juga. Sehingga ini diantara definisi syirik sering diungkapkan oleh para ulama dengan istilah ini. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian hak hamba atas Allah apa? Fa inna haqqal ibadi 'ala Allah, dan hak hamba atas Allah, fa inna Allah, sesungguhnya Allah, la yu'adzibu man la yusyriku bi syai'an. Allah tidak akan mengazab bagi yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah. Ini janji Allah ini. Ya, walaupun dia pernah mencuri, pernah berzina, iya. Wa in zana wa in saraqa, di dalam hadis yang lain ya, tentang keutamaan tauhid ya. Bagaimana kalau dia pernah melakukan dosa besar seperti berzina, mencuri, meskipun ya, kalau dia tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah dan dia mengakui itu dosa, ya, dia mengakui itu dosa namun dia melakukannya juga, ya, maka dia tidak kafir di akidah Ahlussunnah ya. Karena pelaku dosa besar selama tidak menghalalkan dosa besar itu di alam akidah yang benar, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dia tidak kafir.
namun dia jatuh ke dalam kefasikan saja, sehingga dia tidak kekal di neraka, walaupun meskipun mungkin dia Allah masukkan juga ke dalam neraka sesuai dengan kehendak Allah. Namun pelaku dosa besar itu dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah pada dasarnya tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Selama dia tidak berbuat syirik dan tidak menghalalkan dosa itu, ya, maka tempatnya di bawah kehendak Allah. Ya. Kalau Allah menghendaki, Allah mengampuninya dengan tauhid yang dia bawa. Namun sebaliknya, kalau Allah menghendaki, Allah menyiksa dia sesuai dengan kadar dosa yang dia lakukan, dan Allah Maha Adil. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi hak ibadah itu hanya milik Allah. Allah yang berhak diibadahi satu-satunya. Ya, seperti apa ibadah itu? Doa. Wa anna du'a ghairihi syirkun, dan sesungguhnya berdoa kepada selain Allah itu syirik. Li'annahu la yanfa'u wa la yadur, ya. Karena selain Allah itu tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa mendatangkan mudarat, ya. Kemudian ma yustafadu minal ayati, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini? Yang pertama kata beliau, wujubu ifradillahi ta'ala bitauhidil uluhiyati, wajib mengesahkan Allah Ta'ala dengan tauhid al-uluhiyah. Tauhid uluhiyah ini adalah mengesahkan Allah dari sisi peribadahan, karena ibadah itu adalah perbuatan kita, perbuatan hamba. Jadi kita wajib mengesahkan Allah dari sisi peribadahan, dari sisi peribadahan kita kepada Allah. Litafarudihi bitauhidir rububiyah, karena Allah itu juga esa dengan tauhid ar-rububiyah. Tauhid rububiyah itu adalah mengesahkan Allah di dalam perbuatan Allah, gitu. Ya, di dalam mematikan, menghidupkan, menciptakan, pengatur alam semesta dan yang selainnya. Kemudian pelajaran yang kedua, butlanu du'ai ghairillahi li'ajzihi 'anil naf'i man da'ahu wa daf'i durri anhu. Butlanu du'ai ghairillah, batilnya berdoa kepada selain Allah. Ya, berdoa kepada selain Allah syirik, kebatilan ini. Kenapa? Li'ajzihi, karena seseorang yang kita berdoa kepadanya itu dia lemah karena kelemahannya. Allah Maha Kuat, dia lemah. An-naf'i, dari memberikan manfaat, manda'ahu, kepada siapa yang berdoa kepadanya. Dia lemah, nggak mampu dia. Kemudian dia lemah juga dari apa? Wa daf'il dhurri anhu, dalam menolak mara bahaya atau mudarat, ya, darinya. Ya. Nggak bisa dia tolak. Hanya Allah yang mampu menolak kemudaratan itu, ya. Sebagaimana firman Allah dari surah Yunus ayat 107 kemarin, ya. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Itu dalilnya. Kalau seandainya Allah itu menimpakan bagi kalian mara bahaya, kemudaratan, tidak ada yang bisa menghilangkannya, mengangkatnya, kecuali Allah sendiri. Seorang pun mau Allah tidak mampu, gitu. Maka kalau kita berdoa kepada selain Allah, maka kita berdoa kepada makhluk yang lemah, yang tidak mampu menghilangkan mara bahaya, musibah, kemudaratan, penyakit dan lain sebagainya. Maka rugi, gitu ya. Rugi dan menyesatkan serta mencelakakan kita. Sehingga doa itu hanyalah murni untuk kepada Allah saja. Untuk Allah, kepada Allah. Kemudian yang ketiga, isbatul masyiati lillahi subhanahu wa ta'ala, penetapan adanya kehendak bagi Allah. Nah, di mana dalilnya ini, Pak? Nah, dalilnya ini di ayat, di penggalan ayat setelah yang pertama. Wa iyurideka, apa arti wa iyurideka? Dan jikalau Allah menghendaki, menginginkan untukmu bi khairin, kebaikan, berarti ayat ini telah mengisbat, menetapkan Allah punya kehendak. Nah, gitu. Nah, kalau Mu'tazilah, Jahmiyah, mereka mengatakan bahwa Allah nggak punya masyiah. Kenapa? Yang punya kehendak itu adalah manusia, makhluk, katanya. Berarti kalau kita tetapkan Allah punya kehendak,
berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Sudah kaji lama Pak ya. Itu saja alasan mereka ingin menolak sifat Allah. Ya kan? Sehingga mereka itu ingin apa Pak? Ingin mensucikan Allah, namun bukan menurut keinginan Allah, bukan menurut kitab suci yang Allah turunkan, namun menurut pikiran logika mereka saja. Di situ letak tersesatnya mereka itu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Karena mereka itu ingin memahami Allah dengan kaidah akal saja. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal prinsip Ahlussunnah gampang. Kita menetapkan apa yang Allah tetapkan dan Rasulnya, ya, tanpa kita menyamakan sudah. Tanpa kita menyamakan apa yang Allah sebutkan tentang nama-nama dan sifat-sifatnya, tanpa kita samakan dengan makhluk. Itu saja. Allah katakan Allah punya sifat mendengar, ya kita katakan Allah mendengar. Orang Jahmiyah mengatakan enggak, Allah enggak mendengar. Ya Pak ya. Jadi Jahmiyah ini, makanya ulama mengatakan Jahmiyah ini ingin menyembah sosok yang tidak ada. Karena yang namanya sesuatu yang ada, Allah itu maujud, ya, Allah itu ada. Sehingga ulama mengatakan, ya kan, tidak ada yang dikatakan ada, melainkan yang maujud itu punya sifat, punya nama. Ya kan? Sesuatu yang dikatakan ada pasti ada nama dan sifatnya gitu. Iya, nah mereka menolak itu Pak. Jahmiyah menolak nama-nama dan sifat Allah. Kalau Mu'tazilah menolak nama sifat Allah. Mu'tazilah hanya menetapkan nama bagi Allah. Asy'ariyah Pak. Asy'ariyah separuh-paruh Pak. 20 hanya sifat yang mereka terima. Sehingga mereka menolak sifat marah bagi Allah. Yang marah itu manusia itu katanya. Nah, mereka samakan, ya, baru setelah itu mereka tolak. Makanya Asy'ariyah itu adalah mumassilah mereka ya. Mereka menyamakan Allah, musyabbihah mereka. Kemudian barulah mereka mengambil paham Mu'attilah. Nah, gitu ya. Itu di situ letak sesatnya Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kenapa? Karena tidak menerima seluruh sifat yang Allah tetapkan dan yang Rasulnya tetapkan, terutama sifat-sifat khobariyah namanya, yang Allah kabarkan dalam Quran atau Sunnah. Ternyata mereka juga menetapkan itu berdasarkan hukum asalnya dengan akal, gitu. Ya, ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang keempat, isbatu sifatayil maghfirati wa rahmatilillah. Penetapan dua sifat bagi Allah. Yang pertama sifat maghfirah, sifat maha pengampun bagi Allah. Allah itu mengampuni kita. Wa rahmah, dan sifat rahmat kasih sayang. Lillah, untuk Allah subhanahu, maha suci Allah. Ala ma yaliqu bi jalalihi, ini sesuai dengan kebesaran Allah. Yaliq itu sesuai gitu ya. Bijalalihi, dengan kebesaran Allah. Allah punya sifat pengampun sesuai dengan kebesaran Allah. Allah punya sifat pengasih sesuai dengan kebesaran Allah. Yang mana sifat pengasih Allah itu lebih daripada sifat kasihan yang ada pada diri manusia. Inilah dalil yang dimuliakan Allah, dalil yang sebelumnya. Sekarang kita masuk kepada dalil yang selanjutnya. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, wa qawlihi, dan firman Allah, fabtahu indallahir rizqa wa'buduhu washkuru lah ilaihi turja'un. Surah Al-Ankabut ayat 17. Surah Al-Ankabut ayat 17. Firman Allah yang artinya, maka carilah oleh kalian rezeki di sisi Allah, dan sembahlah Allah saja, dan beribadahlah kepada Allah saja, dan bersyukurlah kepadanya. Ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Kemudian kata beliau, qala asy-syarih hafizahullah taala, berkata pensyarah kitab,
siapa bang pesara kita? Ya, Syekh Shalih Al-Fauzan. Beliau berkata, ibtahu. Ya, apa makna ibtahu? Yaitu utlubu. Jadi ibtahu itu asal katanya ibtahu yabtaghi ya. Itu sama dengan talaba yatlubu ya. Artinya apa? Carilah gitu. Wa'buduhu, dan beribadahlah kepadanya. Maksudnya adalah kata beliau, akhlisu lahul ibadata, ikhlaskanlah untuknya seluruh peribadahan. Nah, jadi ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran Pak, wa'buduhu gitu ya, dan beribadahlah kepada Allah, maksudnya apa? Esakanlah Allah dalam peribadahan itu. Makanya ulama tafsir juga Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ya, ketika mentafsirkan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ay illa liyuwahhidun. Itu artinya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi maksud untuk beribadah ini untuk apa Pak? Untuk mengesahkan Allah dalam peribadahan. Itu maksudnya. Karena setiap perintah Allah dalam Al-Quran menyuruh ibadah kepada Allah, pasti maknanya itu adalah menyuruh Allah mengesahkan. Allah menyuruh kita mengesahkan dalam ibadah. Kenapa? Karena orang kafir Quraisy dahulu beribadah juga mereka. Mereka juga nyembah Allah, Pak. Namun tidak murni, tidak mereka esahkan Allah dalam peribadahan mereka. Di samping mereka berdoa minta sama Allah, mereka juga minta sama patung-patung mereka. Di samping mereka nyembelih untuk Allah, mereka juga berkorban menyembelih untuk patung-patung mereka. Makanya dalam Islam itu tidak cukup orang itu disuruh beribadah, enggak. Harus disuruh orang itu untuk mentauhidkan Allah dalam peribadahan. Inilah inti dari firman Allah, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah salat, ya, sembelihan, hidup mati hanya untuk Allah. Sehingga dalam surah Al-Kautsar apa kata Allah, fasholli li rabbika, maka salatlah engkau untuk Allah saja, jangan salat niatnya untuk yang lain gitu. Wanhar, dan berkorbanlah untuk Allah saja. Jadi setiap perintah Allah dalam Al-Quran Pak, Allah nyuruh kita beribadah kepada Allah, maksudnya adalah esakan Allah dalam ibadah. Kalau ibadah Pak, non muslim saja juga ibadah. Iya. Orang-orang musyrik beribadah juga Pak, ya kan? Hindu Buddha beribadah juga. Namun ibadahnya tidak ikhlas karena Allah, tidak murni karena Allah. Mereka tidak mengesahkan Allah dalam peribadahan. Hanya Islam sajalah agama yang benar, ya. Agama tauhid itu hanya Islam. Agama yang menyuruh pemeluknya untuk mengesahkan yang disembah. Itulah inti dari la ilaha illallah ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan gitu ya, yang berhak disembah secara benar kecuali Allah saja. Ini inti dari tauhid, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Itulah makna wa'buduhu, itu akhlisu lahu ibadata. Ikhlaskanlah untuk Allah seluruh beribadah kita. Wa huwa min 'atfil 'ammi 'alal khasi. Ini ya dalam rangka menyambung ya sesuatu yang sifatnya umum. Beribadah itu kan umum, namun disandarkan kepada yang khusus, yakni khusus hanya Allah yang engkau ibadahi. Itu maksudnya. Wa huwa min 'atfil 'ammi 'alal khas. Itu yang pertama. Yang kedua juga maknanya ya Allah di sini ya menyuruh ya fabatahu ya indallahi rizqa. Itu khusus sifatnya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'buduhu. Bisa juga maknanya yang seperti ini. Meminta rezeki di sisi Allah itu bisa dengan doa Pak. Doa minta rezeki. Dan itu sifatnya khusus. Sedangkan beribadah ya ini sifatnya umum ya.
Ibadah itu umum sifatnya gitu. Karena minta rezeki itu juga ibadah, sholat juga ibadah. Jadi waw di sini, huruf waw di sini adalah kata sambung ya. Huruf atof. Apa yang disambungnya? Yang disambungnya yang umum kepada yang khusus gitu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian washkuru lahu, dan bersyukurlah kepada Allah. Washkuru lahu, kata Syekh Shalih Al-Fauzan pensyarah kitab ini. Ini ada yang tinggal ya. Fa inna batigha ar-rizqi indallah minal ibadah, itu. Karena mencari rezeki, menuntut rezeki, berdoa minta rezeki kepada Allah ya, ini termasuk ibadah. Itu kan khusus itu, Pak. Jadi yang khusus ataupun yang umum lah dulu ya, yang khusus ini disandarkan kepada yang umum gitu. Atau yang umum ini disambungkan kepada yang khusus ya. Yang umum ini kan wa'budu itu kan umum. Disambungkan kemana? Ma'tufnya kemana? Ma'tufun alaih, disambungkan kemana? Ke yang khusus, yaitu perintah Allah untuk mencari rezeki, meminta rezeki, berdoa kepada Allah untuk mendapatkan rezeki. Itu yang khusus gitu. Itu maksudnya. Kemudian bersyukurlah kepada Allah. Maksudnya apa? Bagaimana syukur itu? Yang pertama kata beliau, i'tarifu bin ni'matihi. Akui bahwasanya nikmat yang kita peroleh ini adalah dasarnya dari Allah gitu. Itu baru orang dikatakan bersyukur, Pak. Itulah yang disebut dengan ulama dengan istilah syukur dengan hati. Jadi hati kita mengakui ini dari Allah, ini kita sehat dari Allah. Kita dapat nikah, Allah yang kasih jodoh kan gitu. Iya kan? Kita hidup, Allah yang menciptakan kita. Kita bisa bernapas, Allah yang ciptakan oksigen buat kita. Nah, ini. Jadi orang yang bersyukur itu yang pertama, mereka mengakui seluruh nikmat yang dia peroleh dari Allah. Dalilnya apa? Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Tidak ada nikmat yang kalian peroleh melainkan dari Allah itu. Kemudian apa? Waf'alu ma yajibu min ta'atihi. Kalau seandainya kalian telah mengakui nikmat yang Allah berikan kepada kalian itu berasal dari Allah, maka wajib kalian mentaatinya. Watruku maksiyatihi, ya, maksiyatahu sebenarnya. Watruku maksiyatahu, dan jauhilah berbuat maksiat durhaka ilaihi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ini kalau saya lihat kurang ya, kurang satu, yaitu pujilah Allah yang telah memberikan nikmat. Jadi akui nikmat itu datang dari Allah, kemudian puji Allah, alhamdulillah gitu ya. Nah, kemudian gunakan nikmat itu untuk taat kepada Allah, dan gunakan nikmat itu untuk menjauhi maksiat. La ila ghairihi, ya. Ilaihi, apa maksud ilaihi? Kalian dikembalikan kepada Allah gitu maksudnya. Kepadanya itu ilaihi. La ila ghairihi, bukan kepada selain Allah. Iya. Kita tidak dikembalikan kepada patung-patung ya. Jadi kalau ada orang nyembah patung, Pak, mungkin kepada patung mereka dikembalikan, kan enggak, kepada Allah juga. Lantas kenapa masih nyembah patung gitu? Kenapa kita sembah Allah? Karena kita akan dikembalikan menuju Allah. Nah, ini hadirin yang dimuliakan, dan Allah akan minta kepada kita pertanggungjawaban setiap apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Ya apapun, Pak, ya perbuatan yang kita lakukan, ingat ya, pengadilan Allah itu nyata. Maka sebelum sampai ya perbuatan kita menuju Allah, bagus kita selesaikan di dunia. Kalau hubungan dengan Allah bisa kita banyak istighfar, Pak, banyak minta ampun. Tapi kalau kita ngambil barang orang, kalau kita menjatuhkan kehormatan orang, ini nggak bisa, Pak. Allah maafkan begitu saja, mesti diadili. Makanya kalau kita ada masalah di dunia ini, Pak, selesaikan, ya kan? Selesaikan, minta maaf aja. Jangan gengsi. Orang sekarang banyak gengsi, Pak. Sudah memfitnah temannya, gengsi. Sudah dulu yang macam-macam, gengsi. Ya kan gitu. Karena kehormatan seorang muslim itu besar di sisi Allah. Allah telah haramkan itu. Bahkan Nabi, Pak, di khutbah terakhir beliau, namanya khutbatul wada',
Apa kata Nabi? Fa innallaha ya harrama alaikum dima'akum wa amwalakum wa a'radakum, ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan atas kalian darah-darah kalian. Jangan kalian saling membunuh, saling menumpahkan darah, jangan. Kemudian harta-harta kalian, jangan kalian saling mengambil harta secara batil. Korupsilah, mencurilah, menipu. Wa a'radakum, juga kehormatan kalian, jangan kalian memfitnah saudara kalian. Aisyah saja, wanita penghuni surga Aisyah. Suatu ketika ini disebutkan dalam hadis sahih, ya. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya Sofia itu adalah wanita pendek dan hitam marah. Rasulullah, subhanallah, laqad qulti kalimatan, wahai Aisyah, sungguh kau telah mengatakan sebuah kata, dan kalau seandainya kata itu dicelupkan ke air laut, maka air laut itu akan menjadi air bah, menjadi keruh karena kata itu saja. Namun menyinggung pribadi orang, kehormatan orang, apalagi menyinggung agama orang, maka hati-hati yang suka memponis saudaranya. Ya, Ahlus Sunnah saudaranya dibilang Ahlul Bid'ah, dibilang hizbi. Ini hati-hati yang seperti ini. Ya, salah ternyata ponisnya luar biasa. Nanti dia minta pertanggungjawab, ya Allah, saya dituduh macam-macam, ya Allah. Ya kan, saya tidak menyuruh orang kepada hizbi, dia tuduh saya hizbi. Luar biasa, Pak. Maka nggak gampang itu. Maka sebelum ke pengadilan Allah, kita minta maaf aja lah, udah Yahyana dulu salah ya, kita gentleman aja. Kalau nggak, terkadang orang malu pula. Nah ini para hadirin, ya, besar sekali di sisi Allah ya. Aisyah saja bilang itu, ya kan, kemudian beliau istighfar, minta maaf, gitu. Ya, langsung Nabi tegur. Hanya dunia dia yang dicela, kan fisik itu kan dunia, ya kan, pribadi, apalagi agama orang kita cela. Nah ini perlu kehati-hatian dalam hal itu. Kecuali orang itu jelas Ahlul Bidah, dia nggak ngaku Ahlus Sunnah, dia sudah ngaku Asy'ari, udah jelas Pak ya. Ini enggak, ini teman kita juga gitu. Nah ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang perlu kehati-hatian Pak, itu berat hal yang seperti itu. Karena bukan di dunia ini Pak, ternyata sampai ke akhirat itu, ya kan? Wallahu a'lam bishawab. Ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kalian turja'un, kalian dikembalikan. Yaumul qiyamah, yaitu pada hari kiamat, kalian dikembalikan kepada Allah. Fayujazi kulla 'amilin bi'amali, dan kemudian kata beliau, Allah memberikan balasan setiap orang beramal dengan amalnya. Kalau amalnya baik, balasannya tentu baik. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan Allah itu ya tergantung sesuai dengan jenis amal yang kita lakukan. Kalau amal yang kita lakukan amal buruk, tentu Allah balas dengan keburukan. Sebaliknya kalau amal baik, tentu Allah baik dengan kebaikan. Di antara bentuk amal baik itu adalah menolong saudara kita Pak. Wajib hukumnya itu kalau kita mampu gitu ya. Dalilnya apa? Hadis Sahih Bukhari Muslim sering kami sampaikan ya. Tapi memang luar biasa hadis ini Pak, Masya Allah gitu. Walaupun hadisnya itu nggak terlalu panjang, tapi luar biasa. Kata Rasulullah yang unsur akhaka zaliman wa mazluman. Masya Allah itu hadisnya. Tolonglah saudaramu, kata Allah, baik yang berbuat zalim maupun yang dizalimi. Jadi menolong saudara itu Pak, ternyata tidak hanya yang dizalimi kita tolong. Lantas bertanya seorang laki-laki, ini sering kami sampaikan hadisnya. Qala rajulun ya Rasulullah, ansuru mazluman, ansuru iza kana mazluman. Wahai Rasulullah, kalau seandainya seseorang itu dizalimi, ya masuk akal ya, saya paham, saya bisa menolongnya. Wa kaifa iza kana zaliman, dan bagaimana menolong yang zalim itu bagaimana? Maka Nabi menjawab, tahjiruhu au tamna'uhu minadh zulmi. Itulah bentuk menolongnya. Jadi bentuk menolong orang yang zalim itu adalah mencegah dia dari kezaliman. Maka ini hadis membantah orang yang suka cari aman. Misalkan ada dua muslim Pak,
saling bertikai. Dia tahu ini yang satu ini zalim ini, yang satu ini dizalimi, tapi karena dia nggak segan, nggak mau ikut campur, segan, dia cari aman, nggak tahu menang wajah dia. Padahal itu zalim juga kita, itu salah juga kita. Kenapa? Karena Nabi menyuruh kita bantu saudaramu yang zalim maupun yang terzalimi. Kalau yang zalim bantunya gimana? Cegah dia dari kezalimannya. Kalau dia menzalimi teman kita, cegah dia, jelaskan, nasihati dia gitu. Jangan ya cari aman ya. Kenapa? Wah, ya kan teman kita juga Pak Ustadz yang satunya. Gak enak lah, jangan. Kebanyakan orang masuk neraka itu karena gak enak, Pak. Iya. Contoh Abu Thalib masuk dan neraka karena gak enak segan dengan Abu Lahab, ya. Temannya itu ya. Nah, sehingga ketika dia ingin mengucapkan la ilaha illallah, segan dia, ya, sama Abu Lahab, gak enak. Nanti dikatakan meninggalkan agama nenek moyangnya kan gitu. Iya, seperti itu Pak sikap kita. Jadi kalau sikap kita terhadap ada saudara kita bertikai misalnya Pak, kita tahu betul ya, yang satunya ini zalim, harus kita tolong juga yang zalim ini. Yang terzalimi jelas ya harus kita bantu. Dan yang zalim ini kita tolong dengan apa? Kita cegah kezalimannya. Tentu sesuai dengan kemampuan kita. Ya, kalau kita mampu dengan nasihat, ya dengan nasihat gitu Pak. Kalau kita mampu dengan uang, ya dengan uang. Ini adalah saya kasih uang aja, biarin dia gitu ya. Nah ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Itu sikap kita Pak. Jadi nggak ada sikap yang cuci tangan, ya. Nggak ada sikap kita nggak tahu menau aja. Padahal udah jelas waktu orang itu zalim. Nah, ini ya Pak, nggak ada sikapnya seperti itu. Orang Islam itu jelas sikapnya. Ya kalau ada bertikai, sikapnya adalah memperbaiki. Itu sikapnya Pak. Mengkompori bukan sikap orang Islam juga. Kenapa? Karena Allah mengatakan fa'aslihu. Bukan apa ya? Bukan wafsudu gitu ya, wafsidu ya. Hancurkanlah, perburuklah hubungan saudara kita, enggak. Kalau mengatakan wa aslihu, fa aslihu gitu ya. Maka perbaikilah, islahkanlah kan gitu. Perbaikilah baina akhwaikum, antara saudara kalian. Jadi kita itu harus menjadi pembuka kunci-kunci kebaikan. Kita menjadi sebab orang itu akur, ya kan? Jangan malah ada kita orang menjadi rusak, itu namanya adu domba ya. Pengadu domba, namimah itu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi kita itu harus menjadi orang yang membuat suasana menjadi baik. Karena kita dua orang bisa akur lagi, itu yang top itu. Jangan karena sebab kita dua orang itu baik sebelumnya, Allah bermusuh-musuh ya. Karena kita bisa bermain muka, ya, muka dua. Ke A lain pula gitu kan, ke B ya lain pula, gitu. Itu nggak boleh dalam Islam. Islam itu jelas, tidak abu-abu ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Taib ya. Kemudian kata beliau, al-ma'nal ijmali lil ayah. Makna global dari ayat ini. Ayat apa nih Pak? Surah Al-Ankabut ayat 17. Ya'murullahu subhanahu bi talabi rizqi minhu. Allah memerintahkan untuk meminta rezeki darinya. Yaitu fabdahu indallahi rizqu. Ibtahu itu kan fil amr, perintah Allah ini. Maka carilah, kata Allah. Mintalah di sisi Allah itu rezeki. Jadi pada ayat itu Allah perintah kita minta rezeki dari Allah. Wahdahu, Allah semata, Allah saja gitu. Sehingga gak boleh kita minta sama pohon ya. Minta sama selain Allah ya. Gak boleh. Tapi kalau kita hanya minta sebab rezeki Allah, boleh minta kerja. Karena yang ngasih rezeki kan Allah. Kerja hanya sebab, boleh kita minta sama orang gitu, minta kerja gitu ya. Tapi kalau rezeki itu hanya milik Allah gitu. Minta hanya kepada Allah. La minal asnami, tidak boleh minta rezeki kepada ya berhala-berhala. Wal ausan, dan juga berhala, ini hampir sama maknanya Pak. Tapi kalau asnam itu berhala yang menyerupai bentuk manusia. Kalau ausan berhala juga, namun berhala yang menyerupai seperti bangunan, pohon gitu ya. Nah, ini. Namun maknanya sama.
ya sama-sama berhala ini. Kemudian dalam ayat ini juga terdapat wa ifradihi bil ibadati. Ya. Allah juga memerintahkan untuk mengesahkan Allah di dalam peribadahan. Wal i'tirafi bi ni'matihi allati asdaha 'ala ibadihi. Kemudian Allah juga meminta kita mengakui atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada hamba-hambanya. Wasarfiha, dan Allah juga meminta nikmat itu dipalingkan atau diberikan gitu ya, atau dilakukan pada nikmat Allah itu fi ta'atihi, di dalam ketaatan kepada Allah, wal ibtiadi an maksiyatihi, dan jauh dari bermaksiat kepada Allah. Tsumma yukhbiru, kemudian Allah mengkabarkan, menginformasikan annal masira ilaihi, sesungguhnya kita dikembalikan kepada Allah. Fayujazi kulla amilin bi amali, kemudian Allah memberikan balasan setiap orang yang beramal itu sesuai dengan amalannya. Fayajibu 'alal 'abdi an yahsiba dzalika hisabahu, dan wajib atas seorang hamba itu untuk mengharapkan pahala Allah ya dengan amal yang dia lakukan itu gitu. Itu namanya ihtisab itu ya. An yahtasiba atau an yahsiba ya, lidzalika hisabahu, itu maknanya. Jadi wajib seorang hamba itu dalam beramal itu dia mengharapkan pahala dari amal yang dia lakukan. Itu maknanya, Pak. Sehingga keterangan hadis ya Pak ya, contohnya ya tentang keutamaan puasa. Contoh keutamaan puasa Ramadan, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa Ramadan dengan iman, yang pertama, kemudian wahtisaban, ihtisab itu termasuk juga hasibah yahsabu juga, ya mengharapkan nikmat pahala Allah dalam amal itu, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu gitu. Maka kita beramal itu Pak harus ada niat kita mengharapkan pahala Allah. Kenapa kok gitu ya? Karena Allah yang menyuruh kita beramal mengharapkan pahala. Yang tidak boleh itu beramal untuk dunia. Kita sedekah ini contohnya Pak, ya Allah saya sedekah, bertambahlah duit saya ya Allah gitu ya. Ternyata enggak ya Pak, menyesal dia, ya Allah ya kan, menyesal saya tadi sudah infak 100.000, katanya kalau kita infak dia ditambah Allah, ini enggak ada dapat duit saya. Itu enggak boleh. Bahkan ini nanti dibahas ya Pak ya, termasuk perbuatan syirik orang yang beramal amalan akhirat untuk dunia. Ini hati-hati Pak yang seperti ini. Mohon maaf ya, misalkan ada orang mengamalkan amalan akhirat Pak, bangun masjid misalnya, iya. Namun dengan bangun masjid itu Pak ada yang diharapkan. Oh nanti kalau saya bangun masjid ya, saya bisa dapat penghasilan ini, ya kan? Bisa saya jualan di depan. Itu harapannya, niatnya itu. Nah, kalau niat itu nggak benar itu Pak ya. Iya. Misalkan gitu ya. Dan contoh-contoh yang lainnya gitu Pak ya. Artinya apa? Nggak boleh betul kita. Jangan jadikan ibadah kita itu untuk kepentingan dunia gitu. Itu siapa saja, baik ustaz siapapun ya. Kalau dia ibadah tujuannya untuk kepentingan dunia, sia-sia. Ya. Akhirnya jangan jadikan itu brand Pak. Jangan jadikan itu promosi untuk mempromosikan dunia, nggak boleh yang seperti itu, ya kan? Karena kecil kali dunia gitu ya. Padahal itu akhirat itu luar biasa Pak. Pahala akhirat itu nggak ada apa-apanya. Masa kena perkara remeh, perkara hina, ya kan? Kita jadikan akhirat sebagai promosinya kan? Kan terbalik. Seharusnya kita gunakan dunia untuk akhirat. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Karena akhirat itu ya hina, bahkan lebih hina daripada sehelai sayap nyamuk. Ini Rasul yang mengatakan. Ya. Bahkan dunia itu juga kata Nabi lebih hina daripada bangkai kambing. Ya kan, masa dengan yang hina itu Pak kita menjual agama kan nggak masuk di akal. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Bapak Ibu ya,
munasabatul ayati lil bab. Ini yang terakhir ya, kena mengingat waktu ya. Apa kesesuaian ayat ini, surah Al-Ankabut ayat 17 ini terhadap bab apa Bang? Pembahasan kita bab tentang apa sekarang? Termasuk perbuatan syirik, ya, beristighosah kepada selain Allah. Apa kaitan ayat ini kan gitu? Kata beliau, anna fiha, sesungguhnya di dalam ayat ini terdapat apa? Wujub ifradillahi bidua, terdapat kewajiban mengesahkan Allah di dalam berdoa. Dan istighosah itu termasuk doa, itu kaitannya. Wal ibadati, dan beribadah. Gara yang mana Bang? Oh ya, tapi itu belum kita bahas Bang. Kalau itu yang apa pelajaran dari ayat, tapi yang masih yang di atas Bang ya. Apa namanya? Masih munasabatul ayah ya. Enggak apa Bang ya, masyaallah ya. Jazakallahu khair. Jadi pembahasan kita masih tentang kesesuaian ya. Ke apa namanya? Ya, korelasi ya. Antara ayat yang di atas, ayat apa Pak? Surat Al-Ankabut ayat 17. Apa kaitan surat Al-Ankabut ayat 17 ini dengan bab yang kita bahas? Bab yang kita bahas adalah bab tentang termasuk perbuatan syirik apa Bang Ijal? Ya, beristighosah kepada selain Allah. Apa kaitannya kan gitu? Jadi kaitannya adalah di ayat itu terdapat kewajiban mengesahkan Allah dalam berdoa. Dan istighosah itu termasuk doa. Dan kewajiban apa lagi? Kewajiban mengesahkan Allah dalam ibadah. Dan istighosah termasuk ibadah. Kemudian dalam ayat ini terdapat apa? Waradda 'alal musyrikin, terdapat bantahan terhadap orang-orang musyrikin alladzina ya'buduna ghairahu, yang mana mereka beribadah menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan ya. Mohon maaf atas seluruh ya kesalahannya, kekhilafannya. Semua yang benar itu datang dari Allah semata, yang salah, khilaf dan keliru ini dari kami pribadi. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi